Episode 83. Suamiku seorang CEO. Setelah menutup pintu, Lupi duduk di sofa. Sementara Ines masuk ke dalam dan kembali lagi dengan membawa gelas berisi air putih hangat. Minumlah dulu agar kau tenang. Ines memberikan gelas itu. Terima kasih Nes. Maaf aku pulang terlambat, untung saja aku cepat datang. Sepertinya kau tidak aman di sini, lebih baik tinggal di kontrakan aku dulu. Mereka bibi dan sepupuku, memang selalu cari ribut, sebenarnya aku sudah lelah ngadepin orang seperti mereka. Kenapa orang seperti mereka hanya menjadi benalu dalam hidupmu? Entahlah, mungkin ini adalah ujian buatku yang hanya anak yatim piatu. Ucap Lupi sedih, bola matanya berembun. Sudah tidak usah sedih lagi, ada aku di sini yang akan menemanimu. Mengusap lembut tangan Lupi. Terima kasih Ines, kau memang teman yang baik, padahal kita belum lama kenal. Karena aku tahu kamu orangnya tulus dan asyik. Ibu Ines tersenyum, oh iya, apa kau sudah ke rumah sakit? Sudah tadi sore. Terus kau sakit apa? Terlihat wajahmu sangat pucat dan keluar keringat dingin begini. Aku. Lupita Meng 1 Git B1 Bir bawahnya ada keraguan untuk berterus terang. Lupi. Ines mengusap pundaknya, katakan padaku jangan sungkan, kalau kau menganggapku teman baik dan bisa diandalkan. Raut wajah Lupi terlihat murung dengan wajah tertunduk dalam, butiran bening lolos begitu saja dari sudut matanya dan berjatuhan ke punggung tangannya. Lupi kenapa kau menangis? Ada apa Lupi? Ines mengerutkan alisnya menatap dalam wajah Lupi yang tertunduk. Lupi tidak bisa menghentikan tangisannya, tubuhnya terguncang dengan nafas tersengal. Aku H4 mil. Hiks. Ucap Lupi dengan suara bergetar. Ines ikut merasakan kesedihan yang Lupi rasakan, bagi Ines Lupi sudah seperti adiknya, sebab umur Ines 4 tahun lebih tua dari Lupi. Lupita 22 tahun, sementara Ines 26 tahun. Ines memeluk tubuh Lupita yang terlihat lemas dan bergetar, sudah jangan bersedih lagi Lupi, ada aku di sini yang akan menemanimu, kau seumuran dengan adikku di kampung yang seorang guru sekolah dasar, kau sudah seperti adikku sendiri, aku janji akan menjagamu. Terima kasih Ines, kini aku memiliki seorang kakak angkat, orang yang masih ada ikatan darah saja sangat membenci dan memusuhiku, tapi kau yang tidak ada hubungan darah sama sekali denganku, mau menganggapku adik, terima kasih ya Allah telah mengirimkan wanita berhati mulia. Ucap Lupita di tengah isakannya. Kau jangan berlebihan Lupi, aku juga manusia biasa, hanya terharu dengan kisah hidupmu yang tidak memiliki orang tua sejak kecil, ada saudara dekat namun jahat padamu. Mungkin nasib baik tidak akan pernah berpihak padaku, suamiku pergi tanpa kabar, aku hamil tanpa ada sosok pelindung di sisiku, sekarang aku harus apa? Bagaimana gunjingan tetangga bila aku hamil tanpa seorang suami? Hiks. Hiks. Tangisan Lupi semakin dalam dan guncangan tubuhnya semakin kuat. Ines memtigaluk Lupi kembali untuk menguatkan dan memberi semangat, ada aku yang akan menemani dan menjagamu, Lupi. Kau tidak sendirian, jangan pernah berpikir kau tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini, aku juga akan menjaga malaikat kecil dalam kandunganmu, dan aku akan bantu kamu mencari di mana suamimu berada. Ibu Ines, mengusap air matanya yang jatuh ke pipi, Ines merasakan kepedihan hati Lupita. Ines mengurai pelukannya setelah Lupi sedikit tenang dan tidak terguncang lagi. Sekarang kita makan ya, aku beli ceker mercon. Tapi karena kau sedang hamil tidak boleh makan pedas dulu, tapi aku juga beli ayam bakar. Kau makan ayam bakarnya, oke. Lupita mengangguk dan tersenyum samar. Mereka berjalan menuju meja makan. Sementara di Belanda, di dalam sebuah ruangan yang tertutup dua orang pria sedang berdebat hebat. Perang! Perang! Semua barang-barang pecah belah berhamburan di lantai. Aku ingin pulang paman. Di mana kau simpan pasporku? Seru Harlan dengan amarah menggebu-gebu. Tangannya masih mengepal kuat, banyak D4 rah berceceran di lantai dari goresan tangan Harlan. Rumahmu di sini Georgi.
Ucap Alfonso santai, masih duduk di sofa dengan kaki menyilang. Di mana hati nuranimu paman? Mata Harlan menatap penuh kebencian, kau tidak bisa mengatur hidupku semaumu. Kau bukanlah ayah kandungku, tapi hanya paman adik dari ayahku. Jadi kau tidak berhak ikut campur urusanku. Bentak Harlan lagi, kepalanya ia tinju ke dinding, tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang ia rasakan. Alfonso yang sedang terduduk, beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah jendela, matanya menatap langit-langit di luar gedung yang tembus dari kaca. Bagaimanakah bila aku membuka tabir rahasia ibu kandungmu Angelina dengan seorang pria? Alfonso mendes kasar, kalau sebenarnya ibumu telah berselingkuh dari ayahmu. Alfonso membalikkan tebuhnya, kalau kau bukanlah anak kandung dari kakakku Alfredo. Bagai disambar petir, Harlan terkejut dengan penuturan Alfonso. Ia begitu murka dan menatap tajam wajah Alfonso. Tutup mulutmu paman. Jangan pernah kau menghina ibu kandungku yang telah tiada. Jangan pernah mengatakan ibuku berselingkuh. Kau butuh bukti. Baiklah akan aku perlihatkan kebenarannya kalau ibumu berselingkuh di belakang Alfredo. Angelina sangat kesepian karena Alfonso jarang pulang dan sering pergi keluar kota. Seorang pria yang menghangatkan ibumu sangat mencintainya, mereka melakukan hubungan terlarang karena saling mencintai, dan Alfredo tidak pernah tahu kalau janin yang Angelina kandung bukanlah D4 Rahdergingnya. Kau pembohong! Teriak Harlan frustasi. Alfredo mengambil sebuah flash disk dari dalam laci dan memasukkan ke dalam sebuah laptop. Lalu menekan play pada tombol remote yang ia pegang. Mengarahkan laptop itu ke arah Harlan berdiri. Mata Harlan menatap lekat pada layar monitor di depannya. Berapa detik kemudian matanya terbelalak sempurna, dadanya berdegup kencang, aliran darahnya berdesir dari ubun-ubun sampai kaki. Bagaimana tidak terkejut, Harlan melihat dengan mata kepala sendiri perbuatan ibunya sedang beradegan mesra dengan seorang pria di atas ranjang. Ia juga mendengar pengakuan ibunya kalau itu bukan anak Alfredo, pria yang sudah ia anggap ayah kandungnya selama 10 tahun hidup bersama. Yang lebih mengejutkan lagi ia melihat siapa selingkuhan ibunya. Kau! Teriak Harlan seraya menunjuk wajah Alfonso penuh amarah. Kau sudah melihat dan mendengar sendiri bukan? Sekarang bukti ini sangat kuat, kalau kau adalah anak kandungku bukan anak Alfredo. Cih! Harlan meludah ke samping, perbuatan kalian sangat memuakkan. Andai aku tahu terlahir dari ibu bejat yang sudah berselingkuh dengan kau, tak sudi aku dilahirkan. Teriak Harlan dengan air mata berderai, sungguh aku malu mengetahui kenyataan ini. Kalian sudah tidak bermoral, dan kau berani sekali berselingkuh dengan ibuku. Padahal kau adalah adik kandang dari Alfredo. D4 Harlan begitu sesak, seketika tebuhnya lemas. Ia terjatuh dan terduduk di lantai. Karena kami saling mencintai dan saling membutuhkan, aku yang selalu melindungi dan menjaga Angelina, sementara Alfredo hanya sibuk dengan pekerjaannya tanpa peduli ibumu sangat kesepian. Sudah cukup. Aku tidak ingin mendengar semua ini. Perbuatan kalian sangat menjijikkan. Aku tidak sudi memiliki ayah seperti dirimu, Alfonso. Lebih baik tidak pernah memiliki ayah daripada aku terlahir dengan status anak haram. Aku yang selalu melindungi dan menjagamu, bahkan aku juga yang merawatmu dari kecil. Apa kau lupa itu? Kau lebih menghabiskan waktu bersamaku daripada dengan Alfredo yang kau anggap ayahmu. Tatapan Harlan begitu menghunus, atau jangan-jangan kaulah yang telah membunuh kakak kandungmu sendiri. Itu tidak benar. Aku memang bejat telah berselingkuh dengan ibumu, tapi aku tidak sekejam itu membunuh kakak kandungku sendiri. Lalu kenapa kau tidak pernah mengakui kesalahanmu pada pria yang sudah kuanggap ayahku? Dasar pengecut. Aku dan ibumu sudah ingin mengatakan pada Alfredo dan mengakui semuanya. Ibumu ingin minta cerai dari Alfredo, namun, sebelum itu terwujud mereka berdua ditembak dengan orang yang tidak dikenal di sebuah ruangan kerja Alfredo. Harlan sudah tidak ingin mendengar curhatan Alfonso, baginya semua seperti mimpi.
Ia begitu malu pada dirinya sendiri yang terlahir dari anak haram, apalagi mendapati kenyataan kalau ia adalah anak Alfonso, pria yang ia sebut paman. Harlan bangkit dari duduknya dan terlatih berjalan keluar dari ruangan. Episode 84. Alfonso hanya menatap kepergian Harlan tanpa bisa berbuat apa-apa lagi. Angelina, aku sudah katakan sejujurnya pada anak kita, semoga kau tenang di sana. Gumam Alfonso bicara pada diri sendiri. Harlan membawa mobil dengan kecepatan tinggi, kekecewaan dalam dirinya membuatnya terluka. Setelah mengetahui tabir rahasia hidupnya. Tidak mungkin. Harlan berteriak, tidak mungkin paman Alfonso adalah ayah biologisku. Jadi selama ini aku adalah anak haram. Teriak Harlan frustasi, dengan air mata berderai. Harlan terus memukuli setir di depannya, aku malu memiliki seorang ibu batch 4T, kenapa ia tega mengkhianati suaminya sendiri. Bahkan pria bernama Alfonso malah berselingkuh dengan kakak iparnya sendiri. Sungguh menjijikkan perbuatan mereka. Tin, tin. Suara klakson mobil saling bersahutan di belakang mobil Harlan, sebab Harlan melajukan mobilnya dengan kekesalan hingga membuat kegaduhan dan hampir menabrak mobil lainnya yang melintas di jalanan raya. Seperti tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya, Harlan terus melajukan dengan kecepatan tinggi. Air mata mulai menetes dari pelupuk matanya, ia tidak menghiraukan nyawanya dan terus menyetir dengan sesuka hatinya. Mobil berhenti mendadak di jalanan raya yang sepi dan gelap, hanya melintas satu-satu mobil yang lewat. Harlan membenamkan wajahnya di atas setir dengan menopang kedua tangan. Kenapa ini harus terjadi padaku? Aku benci diriku sendiri, aku bagaikan boneka hidup yang tidak berguna. Harlan membentur-benturkan kepalanya pada setir. Aku tidak berguna. Bahkan aku membenci dirimu Alfonso. Teriak Harlan, lebih baik aku mati saja dengan menabrakkan mobil ini ke trotoar. Setan apa yang sudah menguasai hati Harlan, hingga ia nekat ingin membunuh dirinya sendiri, rasa kecewa dan sakit hati sudah membuatnya lupa akan dirinya sendiri. Kaki Harlan sudah menginjak pedal gas dan tatapan matanya sudah tertuju pada trotoar di depannya. Nafas Harlan sudah memburu, pikirannya sangat kacau. Hatinya seakan sudah tertutup, bahkan dirinya dikuasai amarah yang menggebu. Saat ia akan melajukan mobilnya, tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggilnya. Mas Harlan. Lupita. Mata Harlan ke kanan dan ke kiri. Itu benar suara istriku memanggil. Lupita. Harlan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri, ia keluar dari mobil dan mencari keberadaan Lupita. Lupita kau di mana? Harlan terus berteriak-teriak. Ini gila. Benar-benar gila. Ya Tuhan Lupita. Harlan berteriak seperti orang bodoh, lelah mencari, namun, yang dicari tidak ada. Ia duduk dan bersandar pada mobil seraya menyugar rambutnya kasar, lalu membekap wajah dengan kedua tangannya. Lupita maafkan aku. Aku sangat merindukanmu. Bodohnya aku hampir saja membunuh diriku sendiri. Lama terdiam, akhirnya Harlan masuk kembali ke dalam mobil dan melajukan dengan pelan, bagaimanapun caranya aku harus kembali pulang, aku harus mengambil paspor milikku pada Alfonso. Ucapnya geram. 2 bulan telah berlalu, kini kandungan Lupi sudah menginjak usia 2 bulan. Sejak kejadian pengeroyokan bibi dan keponakannya, Ines membawa Lupita tinggal di kontrakan demi untuk menjaga kandung Lupi. Hanya sesekali Lupi menengok rumahnya. Lupita tetap bekerja di perusahaan Vandeles walau hamil muda tetap ia jalani, demi menutupi kehamilannya yang masih muda dan perutnya yang masih terlihat datar. Lupita berencana bekerja sampai usia kandungannya 6 bulan, setelahnya ia akan mengundurkan diri, karena ia tidak mau jadi gunjingan omongan orang-orang sekantornya yang tidak miliki suami. Hari ini Ines dan Lupita ditunjuk William untuk menghadiri rapat, untuk presentasi di depan para klien, dengan menunjukkan rancangan desain interior yang akan dibeli oleh klien dari desain-desain milik perusahaan Vandeles. Lupi, apa kau sudah siap? Setengah jam lagi kita akan menghadiri meeting, jangan lupa desain perumahan yang kau buat harus berkualitas bahan-bahan bangunannya, namun dengan harga yang terjangkau.
Kau sendiri bagaimana, Ines? Apa desain apartemenmu sudah selesai? Kukira membuat bahan dasar bangunan untuk apartemen harus lebih berkualitas, apalagi membuat apartemen lebih sulit dari perumahan. Itu sudah aku pikirkan semuanya, jadi saat mengadakan presentasi nanti, aku sudah siapkan materinya. Huek. Tiba-tiba Lupita mulai mual lagi, dengan cepat ia membekap mulutnya agar karyawan yang lain tidak curiga. Tanpa banyak bicara lagi buru-buru Lupita meninggalkan ruangannya menuju toilet. Di dalam toilet ia memuntahkan semua isi perutnya. Krek. Lupi, kau tidak apa-apa? Tanya Ines khawatir yang sudah berada di dalam kamar mandi. Ines, rasanya aku tidak bisa ikut meeting. Bagaimana aku akan presentasi bila aku muntah-muntah terus? Aku tidak ingin malu di depan klien. Ya sudah, nanti aku akan bicara pada asisten William, biar ada yang menggantikanmu untuk presentasi. Tapi jangan bilang aku sedang H4 mil, tolong kau rahasiakan dari asisten William. Aku tidak ingin dia tahu keadaanku sekarang. Kau cari alasan saja, aku sedang tak enak badan. Ya sudah, biar itu jadi urusanku. Ayo kita ke ruangan lagi. Ines sudah meninggalkan ruangan menuju ruangan meeting yang berada di lantai 15. Sebelum memasuki ruangan, seseorang menarik tangannya. Tuan William. Ucapnya gugup seraya membetulkan kacamata minusnya. Kenapa kamu datang sendiri? Di mana Nona Lupita? Nona. Ines mengerutkan keningnya. Maksudku Lupita. Menatap wajah tampan William di depannya membuat Ines tidak fokus. Lupita sedang H4 mil, makanya ia tidak bisa presentasi. Ucap Ines tanpa beban. Apa? Lupita H4 mil? Mata William terbelalak sempurna. Ups. Ines keceplosan, ia menutup B1 birnya. Astaga, ini B1 bir kenapa pakai keceplosan sih? Bagaimana bila Tuan William curiga, padahal aku sudah diamanatin Lupita. Ah, bodohnya aku, Ines merutuki dalam hati. Bukan, maksudku sedang tidak enak badan. Ucap Ines dusta, terlihat wajahnya gugup. Tuan William, apa meetingnya bisa kita mulai, tanya salah satu klien yang sudah hadir. Bisa. Mari Tuan, kita mulai sekarang. William berjalan masuk mendahuluinya Ines. Meeting sudah mulai, namun, William terlihat gelisah dan gusar. Ia seperti tidak fokus setelah mendengar Lupita sedang hamil dari Ines. Aku harus beritahu Tuan Gurji kalau Lupita sedang mengandung anaknya. Batinnya. Jam sudah menunjukkan pukul 4:30, namun Ines belum juga selesai meeting. Lupita mulai mengetik pesan pada Ines. Apa meeting masih lama? Sepertinya jam 7 baru selesai, meeting berjalan alot. Karena Tuan Georgi tidak ada hampir 2 bulanan dan aku baru tahu saat pembahasan di sini. Kok aneh ya, pemilik perusahaannya tidak datang di acara yang penting. Entahlah, dan semua keputusan ada di tangan asisten William, namun klien tidak mau dengan asistennya, mereka ingin Tuan Georgi sendiri yang handle. Ya sudah, kalau kau masih lama, aku ingin pulang ke rumahku dulu, ambil pakaian. Nanti aku kembali ke kontrakanmu. Apa kau tidak mau tunggu aku selesai meeting dulu? Aku sangat khawatir kau kesana sendiri. Tidak apa-apa, aku hanya sebentar kok. Ya sudah, nanti aku jemputmu di sana. Hati-hati di jalan ya. Oke Ines, thanks ya. Selesai menulis pesan sama Ines, Lupita berjalan keluar meninggalkan ruangan. Seperti biasa ia naik mobil angkot. Mobil berjalan ke arah tujuan seperti biasanya. Dalam mobil angkot ada 7 orang yang naik, 8 orang dengan supir. Satu persatu mereka turun, namun anehnya tidak ada yang naik mobil angkot yang Lupita tumpangi. Biasanya ada yang naik dan turun. Lupita masih berpikir positif, sudah 4 orang yang turun, tinggal dia bersama 2 penumpang pria dan satunya supir. Satu pria yang duduk di samping supir pindah ke belakang, tingkat mereka berdua sangat mencurigakan, membuat Lupita was-was. Bangko, jalannya lurus, bukannya di pertigaan belok kiri. Proses Lupita yang sudah mulai curiga. Lewat jalan pintas, Mbak.
Di sana nggak bisa lewat, ada yang hajatan. Ujar Pak Supir santai. Tapi kan itu jalanan raya, nggak mungkin dibuat hajatan. Udahlah, jangan protes terus. Tiba-tiba salah satu pria yang duduk di ujung pintu, membentak. Bang, turunkan saja saya di sini. Pinta Lupita yang sudah mulai tak nyaman. Brak. Tiba-tiba pria itu menutup mobil angkot hingga tertutup rapat. Mau apa kalian? Teriak Lupita, turunkan aku di sini. Tiba-tiba pria yang duduk di seberang Lupita mendekat dan mengeluarkan pisau. Diam, jangan berisik, atau aku tusuk perutmu. Ancamannya seraya menodongkan pisau ke perut Lupita. Lupita terkejut dan tak berani berkutik, spontan ia menutup perutnya dengan tas besarnya dan jantungnya berdebar sangat cepat.